Pasti ini suasana yang paling indah karena semuanya yang dibicarakan. Erlin juga pergi di hari Jumat malam ke kumpul sama keluarganya eh, yang masih ada dan ada di Jakarta. Dan langsung yang Erlin ngomong cuman hari ini gue makan babi. Jadi yang diomongin menu. So, tentu akan sangat bahagia sekali sama kalau saya pikir kalau Ibu Lili nggak datang, aku mau ke PIK loh hari ini loh. Mau kunjungin Ibu Lili karena saya punya hadiah spesial. Satu hal memori yang saya punya yang bagus tentang Imlek ya. Karena keluarga kita nggak merayakan sama sekali. Kita udah lebih kalau orang Singapura bilang peranakan. Jadi kalau peranakan itu makanannya rawon, sayur asem gitu loh. Tapi kalau bener-bener fungsi-fungsi, kongsi-kongsi itu makanannya wah. Kayak di Singapura saya ulang tahun dirayakan dengan, kalau Singapura itu perayaan tahun baru udah bulan lalu loh. Udah bukan minggu-minggu ini. Makanya kalau Anda lihat foto saya dirayakan ulang tahun di Singapura, itu udah ada Yuseng, Yisang. You know? Yisangnya biasanya mereka pakai ikan putih yang seger, raw. Itu sashiminya orang Chinese tuh ya. Campur sama wortel, sesame sauce, segala macam. Saya jujur menghormati, dihargai, tapi bukan my favorite menu. Dan kita waktu mengaduk itu kita mesti lempar angka setinggi-tingginya ngomong blessing, prosperity, kesehatan, kemakmuran. So saya berkata pada keluarga Chinese yang ngundang saya bilang kalian ini, kita ini orang-orang Chinese yang benar-benar ethnic Chinese ya, yang masih Chinese speaking, keluarganya turunan dari mainland China. Itu sangat profetik loh. Jadi mesti kalau bisa ngomong dan semua nanti logo-logo dari apa yang kalau kita perayaan Imlek itu mesti ada apanya? Lion dance, ada apa? Kembang api, betul kan? Ada lampu merah, itu ada artinya semua loh itu. Dan sangat-sangat menarik sekali karena mirip-mirip mau niru-niru kitab Keluaran. Ya. Nah pada waktu saya bilang waktu kamu lempar-lempar begini tinggi-tinggi gini itu ikan salmon lempar-lempar segala macam itu wortel diiris halus, ada kayak bihun-bihunnya, kayak segala macam. Nah, saya kan kamu ngomong declare. Saya bilang, kamu tahu nggak? Itu cara orang Kristen hidup. Apa yang kita percaya, kita akui, terjadilah. Betul apa tidak? Bukankah Maria berkata seperti itu, terjadilah padaku, kiranya aku hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai perkataanmu Gabriel. Dan terjadi. So there is power in confession. Ada kuasa dalam pengakuan. Okay? Makanya orang Chinese itu pegang apa aja sukses. Kenapa? Karena mereka mengutarakan dan percaya apa yang mereka ngomong. Coba semua jiwa-jiwa baru yang saya layani di kota-kota kecil. Nggak ada tuh baik di Manokwari maupun di Ngawi. Selalu toko mereka yang mereka namakan tokonya. Tahu nggak nama tokonya apa? Nggak ada CV susah hati, nggak ada. Pasti CV makmur, CV subur. Gak ada orang Tionghoa punya bikin toko. CV bersahaja, gak ada. Itu gak ada di dalam definisi daripada orang-orang Chinese. You know. So kalian daripada iri ekonomi sama orang Chinese dan keuletan orang Chinese itu bekerja. Percaya value-nya. Mereka gak percaya hidup susah. Mereka percaya hidup itu makmur, di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor, betul gak? Cuman pakai kekuatan sendiri, makanya begitu gak nyampe, kolaps. Coba sekarang pakai Yesus, dengan Yesus, bersama Yesus, di dalam Yesus. Dijamin pasti kepala bukan ekor, pasti di atas bukan di bawah. Jadi yang Tionghoa kalau lahir baru, bertobat, benar-benar bertobat loh. Bertobatnya cuma simpel kok, lepasin kekuatan manusiawi kita. Kekuatan manusia kita itu kita pakai kapan? Sini deh, gue beresin dia. Gitu aja lo gak bisa, bego lo. Nah, kalau kalian masih seperti itu, pikirannya dan emosinya, kamu mendorong Tuhan keluar. Justru kalau kamu lagi ada masalah sama saudara kita, gak bisa-bisa, oke kita duduk diam, kita agree ya. Kita berdua balik ke jalannya Tuhan, kita andalkan Tuhan. Nanti biar Tuhan yang kerja, kita ngikutin cara kerja dia. Pasti ujung-ujungnya apa yang kau pegang aku buat berhasil. Ada gak ayatnya? Ada gak ayatnya? Anything you touch aku akan bikin jadi gold. Gak ada. Jadi gak usah bikin, kasihan orang-orang Tionghoa itu percaya banget sama logo-logo simbol ini. Sampai bikin emas-emasan.
Tapi emas-emasan, bukan emas. Kalau Tuhan Yesus benar-benar bikin emas. Ingat gak waktu dia pergi ke bait Allah? Kemudian si Petrus berkata, dan orang Farisi datang. Ngomong sama Petrus. Itu gurumu bayar gak pajak? Ingat gak ini? Dan kemudian Yesus jawab apa? Petrus, kamu pergi ke kolam. Dan ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya. Ada mata uang emas. Kasih supaya kita tidak jadi batu sandungan. Kadang-kadang kita mesti ngalah. Demi orang-orang yang menghakimi kita yang gak ngerti apa-apa. Bisa diam. So Yesus betul-betul kasih uang loh. Kasih uang logam otentik, solid loh. Di mulut ikan. Namanya dia pencipta. Jadi kita gak usah bikin-bikin. Tapi kalau orang Chinese pada bikin-bikin emas-emasan gitu. Ditumpuk-tumpuk. Ya gak apa-apa. Buat dia prophetic loh. Buat dia ngeliatin terus emas. Suatu hari gue akan dapat emas gitu. Beranak emas. Bahkan bikin perusahaan emas. Karena emas terus yang diliatin. Betul gak? Tapi kalau emas yang diliatin tiap hari berantem mulut ngomong negatif. Kamu membunuh apa yang kamu percayai. Makanya jangan ngomong positif. Terus janji Allah terus dihantam dengan gak bisa gue gak kuat. Langsung nol. Kalau engkau percaya consistently ngomong apa yang Tuhan katakan. Ada amin? So kepada semua yang merayakan hari tahun baru Imlek. Baik yang di Bali maupun yang di pulau di Sumatera. Yang pada liburan semua berkumpul sama keluarga yang masih ada orang tua. Dan Mary juga kumpul sama cicinya. Di sini ada cicinya dia di Jakarta. Dia bilang intinya daripada perayaan Imlek itu yang muda-muda itu hormati orang tua. Itu aja intinya. This is good value, isn't it? Ada firman yang berkata dan itu firman yang mengandung janji. Efesus 6, hormati orang tuamu. Hormati sama taati beda loh. Jadi sekalipun orang tuanya masih belum percaya Yesus, belum disentuh dan ngalami Yesus, gak apa-apa. Kita tetap ketemu, hormati. Hormati itu sikap hati. Hanya karena orang gak setuju sama kamu gak berhak loh untuk benci, kepahitan, untuk mengejek-ejek, ngomongin dia di belakang orangnya. Gak ada. Karena dia tidak berbuat salah, apa yang dia lakukan itu sesuai perspektif manusia, belum perspektif Tuhan. Sehingga there's no need untuk konflik sama sekali. So, selain dan cara yang membuat orang Chinese percaya, cara yang membuat orang berkumpul semua ya makan enak. Betul apa tidak? Makanan itu selalu menarik orang, betul? Right? Yesus kalau mengundang murid-muridnya pakai apa? Setelah bangkit dari mati, dia bikin apa juga? Dia gak minta panggung mimbar, dia bakar ikan. Dia bilang panggil Petrus kemari. Dan dia bilang Petrus bawa ikannya kemari. Baru dia ngomong gak ada ikan. Semalam suntuk kita nyari gak ada ikan. Ingat 2 kali kejadian ini terjadi. Yang kedua untuk membuat Petrus bertobat kembali ke panggilan Tuhan. Yang pertama panggilan Tuhan. Yang kedua kembalilah ke panggilan. Karena Yesus yang manggil meninggal, mati di kayu salib. Dia lupakan semuanya. Saking ketakutan nanti suatu hari dia akan mati juga. Tapi pada waktu Petrus mati, dia berikan dirinya untuk mati di salib tapi terbalik. Karena cintanya pada Yesus. Ini masih minggu Chinese New Year ya. Ini adalah musim kalau di China, ini musim semi. Makanya lambangnya itu semua banyak bunga sakura kan. Bunga apa itu bahasa Chinese-nya itu? Persis kayak bunga sakura itu di Jepang. Right? Jadi semua negara itu merayakan di musim spring. Anda mau tahu kapan Paskah terjadi? Musim semi. Yesus mati di musim semi. So kalau lihat tanggalnya, bulannya, itu mepet-mepet semua. Mepetnya ke bulan Abib, bulan Nisan. Bulan kematian Yesus. So kita akan mulai praktek disiplin untuk kalian bisa dimuridkan Tuhan. Dengan setiap Senin Anda belajar disiplin untuk nafsu daging kita, ego kita dilemeskan, ditiadakan pelan-pelan. Dengan tiap hari Senin kamu puasa dari pagi sampai jam makan malam. Jam makan malam kamu duduk bersama-sama, berdoa dan makan bersama-sama. Gak masalah, oke? Itu namanya latihan disiplin. Karena disiplin adalah jembatan antara visi dan pencapaian. Apa yang Allah visikan baru dapat terjadi kalau kita melakukan disiplin. Tanpa disiplin, apapun janji Allah, apapun perintah Allah tidak akan
terpenuhi, terjadi dalam kita. Dan salah satu bentuk disiplin yang tidak dapat ditawar, yang Yesus hidupi, Yohanes Pembaptis hidupi, para rasul hidupi, mereka berpuasa. Karena makanan adalah satu-satunya yang dipakai sama setan untuk merangsang nafsu. Makanya di padang gurun, pertanyaan pertama yang dicobai oleh iblis adalah makanan. Kalau betul kamu anak Allah, ubah nih batu jadi roti. So makanan selalu menjadi pintu pertama untuk setan dan dosa masuk. Yang kedua di Ulangan 8 ayat 4. Yang dipakai oleh Yesus untuk menjawab si iblis itu, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Jadi mendengar suara Tuhan jauh lebih penting daripada memuaskan perut kita. Nah kalau perut kita terus makan minum dipuasin terus, Anda semakin jauh dari Tuhan. Anda akan semakin jauh dari firman. Karena Anda puas dengan dirimu sendiri. Aku gak butuh-butuh apa lagi yang lain. Tapi pada waktu kita membuat menderita nafsu kita, keinginan-keinginan kita, itu akan bikin kita sadar, aku ini lagi puasa untuk dekat sama Tuhan. Jadi puasa itu salah satu bentuk untuk make space for God. Dan setiap kali badan kamu sakit, menderita, jerit, kepingin makan, kepingin ini. Berapa dari kalian sepatu memutuskan untuk puasa, segala makan menu keluar semua di pikirannya? Yes? Of course dong. Itu bukti bahwa memang betul selama ini hidup kita dipuaskan, dikuatkan oleh makanan. Makanya orang Chinese itu paling banyak menu makanan-makanan yang apa tuh makanan sehat istilahnya Bu Lili? Cakpo. Semua yang akar-akaran, ginseng lah segala macam akar pun dimakan loh. Supaya solid kuat. Selalu melalui makanan. Sekarang dari kuat mengandalkan akar-akaran, kamu berhenti biar kamu kuat oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kuasa kebangkitan Tuhan gak masuk kalau kita tidak kasih space buat Tuhan. So Desember 31 saya khotbahnya adalah make space untuk masuk Januari 1. Make space for God's plan in your life. Salah satunya adalah fasting. Jadi puasa akan memberitahu pada kamu betapa memang sulitnya aku mentaati Tuhan. Aku tidak mau berdoa, doa itu hanya sebagai gimmick. Doa itu hanya supaya dilihat orang, tapi basically hatiku jauh dari Tuhan. Tapi dengan puasa, kamu kasih kesempatan kembali, Tuhan kasih kesempatan kembali, kita bisa restorasi hubungan kita kembali. Hanya dengan 8 jam, just be still. Jangan disibukin dengan kerjaan ya, supaya membunuh rasa lapar itu. Begitu rasa lapar keluar, justru kamu cari ruangan, diem, and bawa itu ke Tuhan. Dan setiap kali kamu datang ke Tuhan, kamu bikin rongga, bikin ruang buat Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memberkati kamu dengan apa yang dia janjikan. So katakan pada kiri kanannya, hanya Tuhan bisa menggenapi janjinya dalam hidupku. 1, 2, 3. Yes, dengan cara kita disiplin bikin space buat Tuhan. Oke, di luar itu nggak ada sama sekali. Nah, Chinese New Year is about catching up lost time in every celebration or every celebrating Chinese family. Jadi Chinese New Year celebration itu mengenai udah lama gak ketemu yuk kita ketemu, udah lama udah jarang satu kota bisa ketemunya satu tahun sekali. Mumpung ini waktu perayaan, memang libur tanggal merah pemerintah dihormati, keluarga kita bisa ngumpul. Kalau yang kecil-kecil atau yang lagi gak bagus ekonominya, mari kita segera berkumpul sama orang-orang tua kita karena ada angpau akan kita menerima. Tapi paling gak kita dapat benih. Sebetulnya it's about honoring great grandparents, menghormati kakek nenek kita, grandparents, makco, kongco kita, kakek nenek kita, oma, opa kita, emak, engkong kita. Dan juga menghormati orang tua kita oleh cicit-cicit, cucu-cucu, anak-anak dan mantu-mantu. Nah ternyata tahun baru Cina itu ngikutin persis tahun barunya, kalendernya Tuhan. Itu tahun baru lunar, lunar itu berdasarkan matahari. Oke, karena dan sebetulnya ceritanya ada Chinese New Year itu dari mana? Dari suatu cerita mitos. Nah ternyata ada cerita konon. Ini saya cari semua nih kemarin di sosmed.
Apa sih artinya tahun baru Cina tuh basisnya apa? Kenapa kok bisa bikin tahun baru kalender sendiri? Kalau ada tahun baru ada kalender sendiri. Siapa yang bikin? Kononnya ada cerita bahwa ada binatang seperti naga begitu, namanya lupa aku, yen apa itu. Tiba-tiba menyerang masuk ke negara Cina, nakutin orang, dan matiin orang. Nah caranya orang-orang penduduk di suatu tempat itu mengalahkan makhluk ini, itu melalui 3 hal yang ditakuti binatang ini, the beast. Jadi setiap rumah dicat merah pintunya. Makanya suka digantungin kain merah. So, apa bedanya sama kitab Keluaran 12? Setiap ambang pintu yang dipercik darah. Kemudian digantungin bright lantern, lampu-lampu merah. Karena binatang ini takut sama cahaya. Dia takut sama warna merah, dia takut sama cahaya. Yang satu lagi dia takut sama suara keras. Oleh sebab itu perayaan ini selalu dirayakan dengan background merah. Dirayakan dengan kembang api, mercon. Dan dirayakan dengan cahaya, dibikin terang sekali. Karena ini membuat the beast being forced to go away. Ini cara legenda tahun baru Imlek dimulai. Nanti kamu akan lihat di Keluaran 12, lambang pintu-pintu itu sama loh. Bukankah setiap pintu, ambang pintu yang dikasih percikan darah akan dilewati oleh tidak akan diserang oleh malaikat maut? Dari mana mereka dapat ini? Mitos. Dan kenapa kok binatang ini takutnya sama merah, cahaya, terang? Bukankah Yesus terang dunia? Bukankah darahnya mengalahkan semua? Kalau mau ngomong yang jago copy paste itu iblis. Otentiknya ditiru. So tahun baru Imlek di seluruh dunia mulai di awal tahun lunar sekitar Januari, Februari. Di sini pasangan suami istri memberikan angpau merah. Angpau merah saya, cantik sekali, 2024. Buat cicitku. And nilai ini, kalian kalau mau bijaksana ya, kita kan mesti cerdik kayak ular, tulus kayak merpati, betul apa tidak? Nilai-nilai yang dibawa oleh si kekuatan yang lain, kepercayaan lain, kita lihat apakah mereka mengambil dari firman kebenaran apa tidak. Dan kita lihat di Amsal 13 ayat 22. Kenapa kok oma opa maco orang tua kasih ke cucunya angpau. Dan angpau itu amplop isinya uang loh. Kenapa sih itu lambang apa? Di Instagram ada reel, ada mami-mami yang sudah lumpuh duduk di kursi roda sebagai orang tua. Dan datang penduduknya situ yang kenal dia. Satu persatu sungkem-sungkem bersujud di kaki dia. Dan dia udah siap di sini segebok ini uang. Angpau, angpau, angpau. Kemudian datang yang perempuan terakhir yang muda, mungkin putrinya. Dia terima angpau dari ibu itu yang sudah lanjut usia. Tapi dia kemudian buka tasnya, dia kembalikan double ke orang tuanya. Kemudian ibu itu menangis. Itu bicara apa? Betapa orang tua mau berkorban buat anaknya, betul apa tidak? Dan anak yang betul-betul menghargai kondisi orang tua yang sudah tidak bekerja lagi. Dia berikan apa yang dia kerjakan untuk menghargai orang tua setahun sekali sebagai tanda terima kasih. So di reel itu saya bilang, nah ini kalau direnungkan pelan-pelan ini bagus. Jadi tidak saja ngambil tapi memberkati orang tua. Karena di kitab suratnya Paulus kepada Timothy, kalau kamu gak bisa piara keluargamu, kamu lebih jahat daripada infidel. Orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Di Amsal 13 ayat 22, penulis kata-kata bijak Amsal Salomo berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau kamu baik sebagai orang tua, kamu mikirin anak cucu. Tapi kalau kamu orang benar, kamu gak hidup nyari uang, jempalitan. Kekayaan orang berdosa ditumpuk Tuhan untuk suatu hari dipindahin ke kamu. Sehingga seluruh bangsa-bangsa tidak ada yang miskin di antara kamu.
Terutama warga negara kerajaan Allah. Di kerajaannya Daud, di kerajaannya di gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 2 sampai Kisah Rasul pasal 10 nggak ada yang miskin. Bahkan orang kaya mau pura-pura kaya, padahal pelitnya nggak keruan anaknya Safira bisa mati loh di tengah kebaktian loh. Nggak ada yang miskin sama sekali. Nggak ada perbedaan kaya dan miskin di gereja. Oke? Apakah uang penjamin keberhasilan keluarga Kristen Chinese? Pertanyaan saya tuh. Apakah uang penjamin keberhasilan keluarga Kristen yang Chinese? Kalau kita mengandalkan angpau. Pada waktu orang tua kasih angpau tanpa penjelasan kepada anak cucunya, cicitnya. Itu anak-anak mendapat impresi apa? Sumber kekayaan dia dari mana? Orang tuanya. Kalau butuh apa-apa, cari orang tua. Tetapi kalau kita melihat ke Amsal 13 ayat 22, sumber kekayaan orang tuanya siapa? Tuhan. Asal orang tuanya hidup benar di mata Tuhan. Ini lensanya Tuhan. Bukan lensanya orang. Karena mau definisi benar apa? So, kita mau tes di musim angpau dibagi-bagikan. Apakah betul uang itu penjamin keluarga Cina itu, keluarga Chinese itu bahagia? Well, kita mau lihat. Apakah keluarga Chinese ada konflik dalam perkawinan? Yang Kristen-Kristen? Yang lahir baru, bertobat, yang melayani, bahkan sudah hamba Tuhan. Apakah ada konflik dalam perkawinan? Nah, James Dobson berkata seperti ini. Anda kalau mau belajar tentang marriage ya, tentang your family. Dan Anda punya gembala belum menikah, enggak worry. Saya juga punya keluarga. Tetapi tidak ada sumber yang top yang mengajarkan kalian tentang how to live a happy marriage. Berdasarkan judul yang saya kasih di temanya adalah Yesus Kristus adalah dasar yang teguh buat perkawinan yang bahagia. Enggak ada yang lain. Oke. Tetapi tidak berarti karena kebenarannya seperti itu bahwa perkawinanmu enggak ada konflik. Oh, ada banget. Ternyata konfliknya orang Kristen sama non-Kristen sama. Enggak ada bedanya. Dan kita bisa lihat dan James Dobson menyelidiki di Alkitab kita di Injil lebih banyak Tuhan ngomong mengenai surga atau neraka, atau uang. Ternyata Yesus lebih banyak ngomong tentang uang. Di mana hatimu, di situ hartamu. Matius 6 komplit, all about money. Lukas pasal 12 tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 16 tentang orang kaya yang mati ke neraka versus Lazarus yang matinya ke surga. Alkitab kita isinya lebih banyak tentang uang. Tuhan gak sinis tentang uang. Orang dia yang sediain itu alat kok. Tapi dia sangat-sangat menegur kalau kamu mengandalkan hidup kamu tidak bisa aman, tenang, dan sehat emosi gara-gara uang. So uang itu adalah a great revealer. Suatu alat penunjuk emosimu sehat apa tidak. Dan kalau emosimu gak sehat, imannya gak ada, nol. Dan tanpa iman kamu gak bisa menyenangkan Tuhan. So kita mau lihat sumber-sumber penyebab konflik dalam perkawinan. Nomor 1, pakai kredit card untuk membeli apa yang mereka belum mampu beli, tapi suatu kebutuhan. Terutama ini perkawinan muda yang baru 5 tahun kawin. 2, mengambil loan, mengambil pinjaman bank untuk beli keperluan yang belum perlu. Karena dibandingin sama tetangga. Karena dibandingin sama anggota komsel yang lain. Dia udah punya mobil. Dia udah punya lemari es. Dia udah punya microwave. Kenapa kita, itu lebih praktis. Kita dua-duanya kerja, kita mesti punya. Gesek. Dia udah punya rumah. Kita belum punya rumah. Kita masih tinggal di mertua. So kita harus ambil loan untuk beli rumah. 3, belum tahu, nggak mengerti sistem apa yang berharga atau bernilai bagi suami atau bagi istrinya. Terutama pasangan suami istri muda. Yang ini mesti dikasih tahu, yang ini perlu diketahui lebih dulu. What is actually valuable for your spouse? Karena latar belakang keluarga kamu, dari mana kamu dibesarkan, akan menentukan yang berharga buat istrimu itu apa, yang berharga buat suamimu itu apa.
Salah satu guru yang sudah meninggal tapi top financial advisor untuk married couple, bagaimana mengelola uang, itu namanya Larry Burkett. Saya koleksi bukunya waktu saya kuliah di Singapura. Very, very wise. Dia berkata seperti ini, newlyweds should write on their credit card, danger, handle with care. Kamu foto ini. Orang yang baru menikah harus menulis di kredit cardnya, tempel pakai label apa tuh namanya tuh, yang buat label-label di kertas itu, Tom and Jerry. Label Tom and Jerry tulis dangerous, and langsung disimpan dan dicap handle with care. Tidak ada, dan kalian mau tahu, ini bukan dilarang ya. This is about discipline. Ini mengenai bangun otot. Kalian kalau hidup dengan solitude and silence, you know, safety net kita adalah God love me. God will provide. Dan caranya kita bisa percaya Allah akan sediakan pada waktunya. Allah akan memberikan pada waktunya. Itu matamu akan kebuka ada di mana berkatnya. Kalau kamu bangun otot menanti Tuhan. Because faith tanpa menanti Tuhan bukan faith. Karena iman tanpa menanti Tuhan bukan iman. Yang mesti cepat. Kalau mau makan bubur nggak ada, ya udah beli yang instan. Kopi bikin instan. Mau makan bakmi bikin instan. Gak usah beli nggak apa-apa, instan. Yang bodoh lapar. Itu orang yang tidak ada otot emosi sama sekali untuk belajar berkata tidak dan belajar berkata ya untuk demi kebaikan kesehatan tubuhnya. Karena Larry Burkett berkata, trusting God is the answer, He will never let you down. Kalau engkau bisa percaya pada Tuhan, Dia tidak akan pernah bikin kamu kecewa. Buka Ibrani 11 ayat 6, buka di Alkitabnya. Saya nggak ada bikin slide-nya di sini. Bagian yang paling sakit dari semua perjalanan kekristenan kita cuma satu. Waiting upon the Lord. Sakitnya nggak keruan. Di depan mata kita mesti bayar tanggung jawab, ada bayar uang sekolah, ada bayar kebutuhan di pasar, kebutuhan anak sekolah, segala-galanya. Saya beberapa dari murid sekolah Regality tahu saya pendeta, tahu saya mengelola dan memiliki sekolah itu. Dan suatu hari karena anaknya 2, 1 berkebutuhan khusus perhatian. Dan dia berkata kepada kepala sekolah saya, bisa nggak uang sekolahnya ditunda karena aku belum punya uang untuk bayar uang sekolah. Dan itu message datang ke saya. Saya kenal orangnya, saya pernah injilin dia, makan di Nes. Dan saya berdoa. Dan Tuhan berkata, kasih. So, dipospon pembayarannya. Dan pada waktu saya ketemu lagi, dia udah lompat sama saya, dia ketawa. Sudah lunas, Miss, sudah lunas. And he's not a Christian. Tapi bisa nggak orang mengalami kasih Kristus melalui orang Kristen? Dan bisa berbicara dengan menghargai nilai. Bahwa dia dimengerti, bahwa dia percaya proyeknya akan berhasil. Iman itu nggak instan. Kalau kamu hidup dengan instan punya filosofi, kamu udah melanggar, kamu udah gak cocok jadi Kristen, gak cocok jadi pengikut Kristus. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau sudah ada, buat apa diharapin? Sesuatu yang diharapkan itu belum ada, belum kelihatan. Tapi kamu punya keyakinan dari Tuhan, pasti akan datang. Nah di situ dagingmu akan disalibkan, akan dimatikan. Dari nafsu-nafsu sekarang gue bikin, kalau enggak aku cemas, aku khawatir, aku malu apa kata orang. Lebih dari segala-galanya, kamu lebih takut apa kata orang. Nanti dicap jahat, dicap tidak dapat reliable, tidak dapat dipercaya. Enggak ada. Saya enggak pernah ada timbul pikiran negatif mengenai orang tua itu. Sama sekali. Mereka tahu sekolah kita mengasihi anak putranya.
Dan dia selalu ikut partisipasi di dalam aktivitas sekolah, event. Dia selalu memberi, membantu. Kenapa? Kenapa kok dia lakukan extra meal? Karena saya appreciate. Saya mengerti di mana kamu sedang alami, apa yang kau sedang alami. So nggak ada. Kalau kalian mau kepingin cepat sembuh, kepingin cepat selesai masalahnya, kepingin cepat dapat jawaban, kepingin cepat lunas, kamu udah against the current of the kingdom of God. Kamu udah melawan, menggerus, mengerosi rajutan-rajutan bagaimana kerajaan dan keluarga Allah dibangun. There's no such thing as instant. Kamu bisa tulis Alkitabmu di atas Ibrani 11:1. Instant, coret itu dari iblis. Apapun yang cepat dapatnya pasti dari setan. Kalau engkau anak Allah, batu kamu ubah jadi roti. Instant gak? Itu namanya kalau Peter Scazzero berkata, the devil always tempt you to be relevant. Setan selalu mencobai kamu untuk menjadi relevan. Saya bilang, what is relevant? Iya dong, kamu lapar mesti ada makanan. Kamu haus mesti ada minum. Cepat. That's relevant kan? Tapi kalau sama Tuhan, kamu lapar, kamu haus, wait, dia akan sediakan. Asal mata dan hatimu tertuju pada dia. Dan akui dia adalah provider kita, bukan penyiksa anak-anaknya. He will, and you don't really need it kok. Dan nanti kamu akan lihat bagaimana Tuhan menggerakkan orang-orang untuk menolong kalian. Akibatnya hubungan kamu bisa menjadi lebih sehat. Nah lihat Ibrani 11 ayat 6. Katakan sama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman. Stop. Tetapi tanpa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Right? Berarti tanpa berdasar pada pengharapan kita pada Tuhan, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Ya dong, kan gak berdasar pada Tuhan. Ini balikin lagi ke ayat 1 dong. Gak bisa pakai iman adalah pakai Roma 10 ayat 17. Mau pakai Roma 10 ayat 17 juga boleh. Tetapi tanpa mendengar firman Kristus, kamu gak berkenan pada Tuhan? Of course, bisa. Dan untuk mendengar firman Kristus, kamu mesti latihan otot loh. You need to develop the muscle of listening to God. Makanya banyak sekali orang berdoa-berdoa pada malas, akhirnya bokwat, lama-lama mati, malas berdoa. Kenapa? Kamu gak dengar apa-apa, gak dapat jawaban. Sebab untuk mendengar suara Tuhan perlu dilatih. Dan cara melatihnya namanya bikin space for God. Apa itu bikin space for God? Wait upon Him. Karena Allah kita tuh gentle. Allah itu gentleman and gentle. Karena buah roh kasih adalah gentle. Dia gak akan gerasak gerusuk. Dia gak akan cut kamu. Baru mikir salah di-cut. Enggak, dia biarin. Dia biarin kamu ngomong apa yang kau pikirkan supaya kamu kenal dirimu. Tuhan gak kamu lagi kesusahan. Jangan mimpi ya. Tuhan akan langsung terbang seperti binatang itu. Shot, langsung beresin. No. Kamu gak ngomong. Kamu gak datang ke dia. Kamu gak menghormati dia. Bagaimana dia mau ngomong. Bagaimana dia mau datang. Kita ngeblok dia malahan. Ada sopan santunnya. Ada tata kromonya untuk ketemu sama Tuhan. So, tetapi tanpa mendengar dulu firman Kristus. Tanpa dasar berharap kepada Tuhan. Nggak mungkin saya berkenan pada Allah. Berarti kamu gak suka sama Tuhan. Kalau kamu gak suka sama Tuhan, kenapa percaya mujizat akan terjadi? Sebab barang siapa, termasuk saya, anybody. Kalau bahasa Inggrisnya, whosoever. Kalau John Mark Comer berkata, whoever will come to me have to deny themselves and carry the cross. Whoever, itu undangan besar sekali, siapa aja. Gak ada orang mesti lulus STT, gak ada orang mesti lulus sekolah Alkitab baru bisa layak ikut Tuhan. Gak ada, kalau itu dibuat oleh manusia. Tapi Yesus gak pernah begitu. Whoever berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Karena Allah ada, kamu bisa berharap pada dia dong. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi saya mau tanya, berapa jauh upahnya Tuhan dari kita? Berapa jauh? Apa jembatannya? Untuk upah Tuhan datang ke kita. Coba jawab, gak apa-apa.
Apa? Berapa jauhnya upah Tuhan untuk dapat diterima di tangan kamu? What? Yang keras, yang keras, yang keras. Mesti teriak kalau di ruangan gede-gede gini mesti teriak. Hah? Tergantung berapa sungguh-sungguhnya kamu cari Tuhan. Karena kamu bisa ada di jalur yang Tuhan gak ada. Karena kamu ikut jalanmu sendiri, maumu sendiri, dagingmu sendiri, nafsumu sendiri. Di situ gak ada Tuhan. Tuhan berada di mana firman-Nya dibagikan. Tuhan berada di mana namanya diagungkan. Di luar tempat itu gak ada dia. Siapa tahu kamu gak dijawab doanya karena kamu di tempat yang salah. Kalau kamu udah letih, lesu, beban berat, kamu udah mestinya sadar. Kamu udah pakai kekuatanmu sendiri dan capek. Capeknya itu bukan di badan loh. Capeknya itu di mental. Letih, lesu itu bukan di fisik. Itu tidak bisa pakai koyo. Itu hanya bisa dengan rendah hati berbalik ke Tuhan. Kalau nggak rendah hati, Tuhan nggak ada ruang untuk turun mengisi kamu. Kalau kamu udah tinggi hati, hatimu penuh dengan dirimu, bagaimana dia bisa masuk untuk menolong kamu? Jadi siapa pemblokade kasih karunia Tuhan bekerja dengan limpahnya dalam hidup kamu? Diri sendiri. Yang selalu mau menonjol, selalu mau jawab duluan, selalu punya solusinya, selalu punya rancangan. Gak mau diam sebentar tuh. Tunggu. Coba kita renungkan sebentar. Kita minta Roh Kudus kasih tahu. Ini ritme, ini mesti dilatih. Saya sorry, tunggu. Thank you for the invitation, tapi gue mau pikirin dulu. So trusting God is the answer. He will never let you down. Jadi kalau kamu percaya pada Tuhan, gak mungkin dia kecewakan kamu. Karena upah Tuhan sejauh how serious kamu mencari dia. Dan Tuhan itu kalau dicari tidak dengan teriak-teriak, bahasa roh, nyanyi musik keras-keras. Dia sukanya dibawa ke tempat yang tenang. Elia dalam kondisi depresi, sudah mau bunuh diri, mau mati loh. Karena Isabel. Dia dibawa sama Tuhan ke tempat yang sendiri. Di puncak gunung Horeb. Di situ dia ketemu Tuhan. Tidak seperti api, tidak seperti tiupan angin keras. Seperti yang terjadi pada Ayub, seperti yang terjadi pada Musa. Nggak pakai cara apapun yang pernah terjadi. Dia pakai cara yang belum pernah dia tahu. Elia belum pernah tahu. Angin sepoi-sepoi basah. Makanya Mother Teresa berkata, bahasa cintanya Tuhan is silence. That's his love language. Oke? Dan salah satu senjata ampuhnya setan untuk membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan dan tidak bisa mendapat upah dari Tuhan adalah pride. Satan's number one weapon is pride, dari Larry Burkett. God number one defense is humility. Buka di Yakobus 4 ayat 6 sebentar. Saya paling suka dari Yakobus 4, terutama dari Amplified Classic Bible. Yakobus 4, kalau dari Ibrani langsung sebelahan, tetangga, selembar bedanya. Yakobus 4 ayat 6. Anda mesti kasih merah kotak itu. Itu sama dengan 1 Petrus 5 ayat 8. Katakan sama-sama, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada kecemburuan Allah di ayat 5 itu. Karena itu ia berkata, ia katakan, 2, 3, 4 semua katakan sama-sama. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang lagi 3 kali kita katakan sama-sama. 2, 3. Allah menentang orang yang tetapi mengasihani orang yang. Berapa dari Anda tahu bahwa Yesus mengajarkan bagaimana kamu berkenan sama Tuhan di kerajaannya? Nomor 1, berbahagialah orang yang miskin di hadapanku. Benny Hinn ngomong, miskin ini gak ada urusan sama uang, deposito, tabungan. Tidak ada hubungan. Kamu baru tahu kamu miskin rohani di hadapan Tuhan. Karena kamu tidak layak menerima kebaikannya, pengampunannya, penebusannya, berkatnya, kasihnya yang meluap dari hatimu. Mestinya kamu dihajar, dibuang ke neraka, tapi kamu disayang, dikasihi. Sebetulnya kamu tidak layak itu semua. Waktu kamu menerima kebaikan Tuhan baru tahu betapa miskinnya kita. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu gak akan mungkin bisa ngalami ayat 6.
bahwa Allah menganugerahkan kasih karunia kepada kita lebih besar. Di tengah kesusahan, mestinya kasih karunia Allah hujan bagi kita. Bagaimana kita bisa dihujanin the grace of God? Stop being proudful and be humble. Kalau di bahasa Inggrisnya ngomongnya kayak gini, God hates, ini menentang tuh hates, benci. Ini bahasanya Allah loh, aku benci sama orang sombong. Aku benci kesombongan, but give grace to the humble. Tapi memberikan kasih karunia. Mengasihani ini adalah kasih karunia pada orang rendah hati. Jadi Mazmur 34 ayat 19. Buka Alkitabnya. Mazmur 34 ayat 19 cocok. Bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang rendah hati. Yang remuk hatinya, yang patah jiwanya. Jadi kalau orang udah susah hidupnya, gayanya bagaimana kondisi kamu? Bagaimana kita bisa bantu? Oh gak apa-apa, udah biasa kayak begini. Itu orang gak akan lihat mujizat loh. Sama sekali. Nah, setiap masalahnya nyata ada masalah tapi jawabannya oh gak apa-apa. Tuhan, haleluya, Tuhan menolong kita. Padahal tidak, lagi stres loh. Kira-kira orang yang menjawab seperti itu akan melihat kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah? Sama sekali enggak. Lihat Mazmur 34 ayat 19. Tidak ada satu dari murid Yesus para rasul yang tidak mengutip kata-kata Nabi di dalam suratnya mereka. Mazmur 34 isinya suratnya Petrus di 1 Petrus 2. Dan 2 Petrus 2 juga. Ayat 19, katakan sama-sama. 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan. Udah gak mungkin kamu hidup dalam kecemasan, ansietas sampai stres, depresi. Menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini orang yang remuk jiwanya karena terlalu baik Tuhan padaku. Bukankah waktu kita lahir baru bertobat kita nangis terus. Karena kita gak layak terima kebaikan Tuhan. Betul betul tidak? Dosa kita begitu banyak kok malah diampuni, kok malah dikasih. Betul betul tidak? Dan kamu tambah haus, tambah kangen sama Tuhan, right? Nah itu mesti di sustain, mesti dipelihara sampai Yesus kembali. Baru kamu akan berduka. Baru kamu akan dihiburkan oleh Roh Kudus. Baru mengerti bahwa Roh Kudus itu dibutuhkan sekali untuk menghibur kita. Berarti kita berjalan dengan Tuhan gak mungkin enak terus. Karena ada butuh penghibur. Lanjut ayat Yakobus 4 ayat 7. Karena itu gara-gara kamu dilimpahi, dimandiin, diujanin sama kasih karunia Allah. Tunduk dong kepada Allah. Baru bisa lawan iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Katakan, yang bisa ngusir setan hanya orang rendah hati. Karena Lucifer, malaikat penghulunya Tuhan, yang tidak pernah tinggalkan surga. Beda sama Mikael sama Gabriel. Gabriel sama Mikael berperang. Keluar dari surga, Gabriel kirim pesannya Tuhan, selalu keluar surga. Lucifer tidak pernah. Makanya Lucifer paling ngerti Tuhan itu seperti apa karakternya. Dan dia kepingin sekali posisinya Tuhan. Itu yang membuat dia ditendang. So, kalau kamu rendah hati, iblis gak ada tempat di dalam hidupmu. Kalau kamu tinggi hati, kamu partner dengan setan. Karena yang membuat Lucifer menjadi satan, menjadi iblis. Cuman pride. Amsal 16:18 berkata apa? Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Awal dari kejatuhan apa? Kesombongan. Awal dari kehancuran adalah tinggi hati. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasa. Jadi kuasa lidah yang sombong, membesar-besarkan diri, yang ngotot, yang merasa paling benar. Kamu akan tuai kok. Pasti hancur ujung-ujungnya. Okay, so Satan number one's weapon is pride, and God's number one defense is humility. Jadi kalau perkawinan yang kurang uang di awal hidupmu sebagai pasangan baru, credit card is not your solution. Tetapi percaya pada Tuhan adalah solusinya. Kalau enggak percaya sama Tuhan, setan akan masuk menghancurkan perkawinanmu, menghancurkan dua karakter yang berbeda ini dengan latar belakang berbeda, saling membunuh bukan saling membangun.
Dan senjata yang Tuhan berikan pada kita sesimpel itu loh. Cuman tunduk pada jalannya Tuhan. Humility bukan ngalah ya. Ngalah gak ada di Alkitab. Humility adalah pilih jalan Tuhan versus jalannya sendiri. Itu humility. Kalau ngalah kamu depresi. Aku mesti ngalah terus loh. Gak bisa menang kita. Nanti yang kalau berantem isinya apa? Menang kalah, menang kalah. Padahal gak ada yang menang, gak ada yang kalah loh. Orang perkawinan ini kalian berdua punya turf kok. Punya lapangan kok. Kenapa bisa kalah? Kamu yang mau hidupin bersama-sama masa kalah dan menang. Kalau mau gitu pertandingan tenis saja. Betul gak? Right? And Larry Burkett berkata, how we use our money is the clearest outside indicator of what we really believe. Kamu mesti foto ini loh. Bagaimana kita pakai uang adalah indikator yang paling jelas di luar hati kita. Sebetulnya hati kita percaya apa? Percaya Tuhan apa tidak? If someone is a true disciple of Jesus Christ. Kalau seseorang betul-betul murid daripada Yesus Kristus. The evidence will be found in that person's everyday life. Buktinya akan ketahuan dari kehidupan sehari-hari orang itu. Termasuk including his or her use of money. Bagaimana laki-laki suami atau istri pakai uangnya gimana. Get the book, Larry Burkett sudah ada bahasa Indonesianya. And Larry Burkett berkata, ingat, dalam pernikahan, dalam keluarga, kalau mau angpau tidak membuat bahagia ya keluargamu ya. Kalau kalian mau bahagia dalam perkawinan dan di situ Tuhan kirimkan berkatnya turun. Ingat hukum ini, the opposite attract. Kenapa kok kamu saling jatuh cinta? Karena yang bertolak belakang, yang berbeda, saling tertarik. Berapa dari kalian yang karakternya kolerik, tertarik sama yang kalem? Angkat tangannya gitu. Sampai frustrasi bilang, ini orang kok diem aja, gak bisa ngomong apa-ngapain gitu loh. Ya karena kamu terlalu ngegas. Halo? Karena kamu terlalu ngegas, yang satu mesti diam. Kalau dua-duanya ngegas. Langsung. And Larry Burkett berkata seperti ini. The opposite attract. If two people just alike get married. Kalau dua orang kolerik, dua orang plekmatik, dua orang melankolik kawin. Yang satu gak dibutuhkan. Sebagai tim komsel, core team. Kalau empat-empatnya semua sama, kolerik semua, pionir semua. Gak dibutuhkan tiganya. Karena kejelekan kamu akan jadi kuadrat. Atau kalau empat, kuartet. Kuartet problem, kuartet ngotot, kuartet teriak-teriak. Kuartet mau menang sendiri. Ya bagaimana mau jalan bersama-sama. So ngomong sama kiri kanannya, untung lo berbeda sama gua lo. Coba kalau kita double goblok, double toloh loh. Double emosional, kita kan kasihan anak-anak loh. Betul gak? So pada waktu kalian argue suami istri muda. When you don't know what the answer is. Kalau lagi argue, gak tahu jawabannya apa. You know who the answer is. Cari siapa jawaban perkawinan kamu. Cari siapa jawaban ekonomi yang hancur. Cari siapa jawaban daripada keluarga yang berantakan. It's the who, not the what. Yesus adalah dasar yang teguh dari hubungan suami istri yang berhasil. Makanya solitude silence is the best thing. Nomor 1 Peter Scazzero sama Gary Scazzero. Setelah mereka di mentor oleh spiritual director dan juga mereka mengambil waktu sabat 3-4 bulan di tengah-tengah perkawinan mereka lagi kritis, mereka stop melakukan apa-apa, stop berdiam. Mereka berjalan dengan iman, percaya Tuhan akan jaga gerejanya, jaga pelayanan mereka. Yang pertama mengalami terobosan adalah hubungan suami istri. Makanya kalau Anda beli bukunya Emotionally Healthy Leader, you make sure ya, kalau suami istri melayani bersama-sama di komsel atau di pastoral atau di pelayanan mimbar, make sure
Kamu pelayanannya keluar dari hasil pernikahannya, bukan dari teologinya. Kalau kamu nggak bisa ngidupin teologi itu di perkawinanmu, kamu nggak bisa menggembalakan anak-anakmu, kamu nggak mungkin bisa menggembalakan jemaat Tuhan. Itu 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. Seorang hamba Tuhan harus dihormati oleh pasangannya dan anak-anaknya. Oke? Nah, kunci daripada perkawinan yang sehat, top number 3 di seluruh dunia, Kristen maupun non-Kristen, yang membuat perkawinan pecah adalah isu uang. Top 3. So kalau kalian berani udah biasa hidup pinjem kiri, pinjem kanan, utang kiri, utang kanan. Jika engkau tetap hidup tanpa hutang sebagai syarat hidup perkawinan sehat, maka perkawinanmu akan selamat. Jika topik uang menjadi isu, Anda stop spending dulu. Kalau enggak, Anda stop communicating. Ini yang mestinya dialami kalau mau siap-siap bahagia di dalam perayaan Imlek. Jangan gesek kredit card untuk ngambil angpau buat cucu. Itu setelah selesai Imlek, gaplek kalau. So kita kembali ke 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. I really like this. Dan saya udah ketemu ayatnya di suratnya Paulus banyak sekali untuk hidup disiplin. Katakan sama-sama 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. Baiknya kamu buka Alkitabmu dan kamu tandai apa yang Tuhan ngomong bagi kalian. Jangan lihat di slide, kamu lihat di Alkitabmu. 3, 4, 5. Jika tuan mereka seorang percaya, ini bagi pegawai yang kerja pada seorang bos, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka adalah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ini mati daging sangkal diri gak nih? Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, ya ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. So saya mau tanya, kalau problem pernikahan kamu adalah uang, jawabannya bukan pinjaman pertolongan dari orang lain. Jawabannya adalah siapa yang bisa nolong kamu. Karena jalan keluarnya adalah kamu harus mengajarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan perkataan Yesus sama Yesus tidak beda, betul? Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Gak bisa saya mengandalkan pelayanan khotbah kayak gini. Kamu kasih persembahan tuh buat keuntungan saya. Oh gak bisa. Saya sendiri mesti hidup dari tabur dan tuai. Itu bagaimana GGM mulai. Makanya ini gereja mulai tidak ada tim sukses, bisnismen yang kaya raya, naruh uang. Gak ada sama sekali. Gak ada. Ini pelayanan dimulai dari nol dengan saya keliling-keliling Indonesia dan semua uangnya tidak saya pakai buat membangun tubuh Kristus. So saya ngerti artinya gak punya uang itu apa, artinya punya uang itu apa. Jadi kalian yang mengalami problem ekonomi, saya hanya senyum. Karena jawabannya bukan uang, jawabannya adalah Yesus. Dan hidup berjalan dengan Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi rasa cukup menyelamatkan kita nggak dari keserakahan? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Siapa yang lihat ada bayi lahir penuh dengan dolar? Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Asal ada makanan, pakaian,
cukuplah. Katakan selanjutnya 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya telah jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. So saya mau tanya, orang hancur perkawinannya, hancur hidupnya gara-gara apa akarnya? Cinta uang. Dan ini membawa dia ke dalam jerat. Katakan ke dalam jerat. Jerat tidak lain adalah iblis. Yang bisa jerat kamu cuma iblis, bukan Roh Kudus. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oke. Jika kita membuat budget dan budgetnya sudah habis, yang perlu dilakukan nomor 1 adalah simpan dompet suami istrinya. Jangan dikeluarin lagi. Kalau nggak bikin otot kenceng, haleluya. Right? Pokoknya jangan sering-sering ke pendeta ya, minta nasihat uang. Karena pendetanya akan mengikuti sistemnya Tuhan. Apa yang ada padamu? Selalu kepada wanita, janda nabi itu yang sudah ditinggal mati suaminya dengan utang. Ingat, Elisa didatengin, dia gak pergi ke banker. Dan Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Waktu mereka di tengah-tengah padang gurun malam hari, setelah seharian berjalan, murid-murid Yesus berkata, suruh mereka pulang. Karena hari sudah malam, kita gak ada makanan. Dan Yesus bertanya, apa yang ada di antara kita? Dan makanan daripada anak kecil itu dimultiplikasikan. Yesus punya sistem kerajaan surga. Kalau kamu bikin budget dan budgetnya habis, simpan dompetnya, jangan dibuka-buka lagi. Dan kredit cardnya ada label merah namanya danger. Oke. So doa kita di Imlek Februari 10, 2024. Karena Imleknya Sabtu ya. Semua marriages will be thriving in love and money. Semua keluarga akan hidup dengan menggelora dalam cinta dan keuangan yang makmur. Kalau engkau membuat dompet itu last resort, tempat terakhir untuk dibuka. Dan salah satu buku yang saya mengenal penulis ini waktu saya lagi kuliah leadership. Karena saya ditegur sama Pastor Naomi Daudi, learn how to speak and to deal with men. Saya bilang, learn how to speak to men. Dan saya pergi ke SKS, saya nyari, saya ketemu Shaunti Feldhahn. Ternyata she's the best of the best in America. Okay? Dia lulusan dari Harvard, seorang analisis, suaminya adalah seorang lawyer, juga lulusan dari Harvard. Mereka berjumpa, mereka ketemu pacaran mulai dari Harvard. Dan setelah menikah mereka menulis buku, Thriving in Love and Money. Jadi sebetulnya kalau mau hidup bahagia, itu cintanya tetap bersemi, berkembang, dan keuangannya pun bertumbuh dan berkembang. So Shaunti and Jeff Feldhahn berkata, I just want marital financial happiness. Kita hanya mau kebahagiaan, kesenangan di dalam keuangan daripada pernikahan. And that is honestly what most of us want, isn't it? Bukankah itu yang semuanya mau? We just want to thrive in love and money. Yang sudah menikah katakan, amin. Yang akan menikah katakan, amin. Untuk bisa melakukan ini, ada 5 pertanyaan yang Sean Feldhahn bertanya. Tulis ya. 1. Sebelum berkata I do. Erlin sudah punya nilai seperti itu karena Erlin sudah digembleng sama apostle sebelum menikah. Jadi tahu hati saya seperti apa, hati Tuhan seperti apa. Okay. Tanya ke pasanganmu dan tanya ke dirimu sendiri dan tanya ke anakmu bagaimana sih perasaan mereka terhadap uang. Karena bagaimana pengalaman anak terhadap uang dengan orang tuanya dari a family of origin, dari keluarga aslinya akan menentukan bagaimana nanti dia berhubungan dengan pasangannya waktu dia menikah. So tanya ke pasanganmu dan tanya ke dirimu sendiri.
Sesudah kawin juga tanya terus. Kemudian tanya ke anakmu, karena anakmu pengalamannya baru. Bagaimana perasaan kamu terhadap uang? Kalau kamu dengar kata uang itu apa artinya bagi kamu? Nomor 2, bicara keuangan bersama-sama suami istri tanpa bela diri. Jangan ada self defense. Jangan ada rasa awkward, rasa canggung. Jangan dengan nada frustrasi. Baru budget bisa dibikin bersama. 3, jangan simpan rasa malu karena belum pernah bikin budget keluarga. It's okay. Paling nggak hari ini kamu sadar kamu akan mulai bikin, right? It's never too late. Karena dengan Tuhan selalu ada restart button. Tapi jujur malu sih. Tapi tidak perlu dihadapi dengan kemaluan. Bukan pakai tanpa kemaluan ya. Tidak perlu malu-malu. Karena kamu dasarnya dari perkawinan ini adalah pengharapan ke dalam Tuhan yang kita belum lihat, betul? 4, jangan dengerin suara sombongmu, suara gengsimu, suara egoismemu. Dengar suara pasanganmu dengan rendah hati. Sebetulnya kita kalau punya partner hidup atau partner di Komsel, bagusnya kalau mau menikah kalian sebagai core team tuh sukses gitu loh. Ya. Bagaimana kamu belajar mendengar tim daripada core team sel itu. Bagaimana kamu sabar. Tahu jawabannya mesti apa. Tapi karena semuanya pasif. Tunggu, tunda. Di tengah minggu kita ketemu lagi. Atau minggu depan kita mau dengar pendapatmu apa. Karena saya gak mau mendominasi pembicaraan. So kalau kamu udah latihan seperti ini sebelum menikah. Waktu pacaran juga latihan seperti ini. Waktu menikah ototnya udah ada. Makanya jangan bikin bulan madu di saat pacaran. 5. Pasangannya tidak menghargai apa yang pasangannya hargai. Contoh, suami Anda itu tipe penabung atau tipe spender? Tipe belanja. Majority istrinya yang belanja. Jarang yang suaminya. Kalau suaminya penabung, pasangannya pemakai uang. Atau lebih, bukan boros, lebih fleksibel. Jadi itu yang Weda tanya. Kenapa kok kamu lebih fleksibel kalau aku enggak? Itu bukan untuk berperang loh ya. Itu bukan untuk konflik. Ya, penyebab konflik itu apa sih? Ini dari si Sean T. Fulton. Nomor 1, nilainya udah beda. Value-nya berbeda. Nomor 2, beda kadar takut akan Tuhan di bawah permukaan. Di bawah permukaan hidupnya ada ketakutan. Takut akan Allahnya kurang, takut kurang uang kurang. Karena majority pria berdasarkan 30.000 survei, interview bebas yang dibuat oleh Sean T. Feldhan dan suaminya. Mereka keliling 3.000 independen orang Kristen, non-Kristen, agama lain di interview. Ternyata semua laki-laki menjawab seperti ini. Sebetulnya kalau saya itu kawin yang bikin kita seperti rasanya kita kayak mau jatuh dari jurang, masuk ke jurang. Mau jatuh dari cliff ke jurang. Itu saya takut ada suara kecil di hati saya. Suami-suami pada ngomong, termasuk supir-supir Uber yang dia kendarai. Apakah aku mampu menyediakan hidup bagi keluargaku? Ternyata ini jeritan semua pria. Based on 30.000 survei. Dan ini gak pernah diomongin sama pria. Ini dia pendem dia sampai menjadi ansietas, menjadi cemas. Bagaimana kalau aku pas pensiun kurang uang, gak ada tabungan. Sampai sakit jiwa, tekanan jiwa, depresi. Kalau perempuan sudut pandangnya berbeda. Karena perempuan yang dilihat itu keluarganya, anaknya. Cukup makan, cukup biaya kuliah, biaya sekolah, itu perempuan. Tidak pernah mikirin buat dirinya sendiri. Lebih kepada anak dan suami. Yang kedua, waktu menikah tidak pernah berbicara bahwa begitu kita keduanya menjadi satu. Yang menjadi satu bukan hanya secara fisik dengan berhubungan keintiman suami istri. Tetapi juga termasuk tabungan. Anda gak bisa masuk berkata gini, oke 50% kita setor ya tabungan bersama. 50% kita punya rekening sendiri, kita melakukan apa yang kita mau. Dan suatu hari pasangan yang konsultasi dengan si Shanti ngomong kayak gini. Tapi
kita udah setuju 50% joint account. 50% di rekening masing-masing supaya masing-masing masih tetap bisa melakukan apa yang masing-masing mau. Suatu hari suami saya kok berulang-ulang tiap bulan bisa ditransfer nggak dari rekeningmu ke rekeningku karena mau beli bensin. Lama-lama isinya berkata, what do you mean? Dan keduanya nggak bikin budget loh, karena dua-duanya ada kebebasan. Nah itu konflik bisa terjadi karena mereka tidak pernah mencapai kesatuan. Di mana mereka bersepakat untuk berkata, kita akan buka our bank account, bukan separate bank account. Karena Anda butuh accountability, kesepakatan. Bagaimana separate bank account dapat dilakukan? Bisa. Kalau kondisi pasangannya kena penyakit yang terminal, yang sudah mau meninggal atau tidak ada harapan, bisa dipersiapkan. Tapi tidak dari awal. Nomor 3, kenapa ada konflik? Karena tidak terbuka waktu pakai uang. Sehingga tidak ngikutin budget. Sembunyi-sembunyi, berbohong-bohong supaya tidak bertengkar. Bohongnya itu untuk menghindari tengkar. Inilah akibat daripada shopping online. Anda pernah nonton Instagram di Reel? Di mana delivery man-nya taruh di belakang pohon, dikasih instruksi supaya suaminya kalau pulang tidak melihat. Halo, oke? And Shanti punya daughter, punya putri, ada beli jeans dan itu mesti dipendekin, panjang the hem, mesti dipendekin. Terus dia nganterin putrinya mau ngambil jeansnya yang sudah dipendekin celananya. Di situ dia lihat tempat pengambilan penuh paket-paket untuk dikirim sebetulnya buat online shopping. Terus dia tanya, ini buat apa kok banyak sampai numpuk kayak begini? Oh, ini ibu-ibu yang tidak mau suaminya tahu kalau dia belanja baju. Ya buat apa beli online tapi mesti ngambil sendiri supaya tidak ada pertengkaran. So be careful. Tabung atau Anda penabung atau pemakai uang tidak tergantung gender. Laki perempuan lakukan yang sama. Nomor 4. Laki dan perempuan berbeda cara berkomunikasinya tentang uang dan bagaimana memprosesnya. Perempuan telah di-wire Tuhan otaknya untuk pemprosesan pakai uang dengan diskusi, dengan ngomong. Mau diskusi kek, mau pemberitahuan kek, pokoknya ngomong kalau perempuan. Kalau pria otaknya diprogram Tuhan dengan cara berpikir yang berbeda. Nggak usah komunikasi, diam aja. Dan kalau istrinya harus berbicara. Dan kalau istri berbicara pada suami merasa dikritik. Inilah penyebab perceraian top nomor 3, isu uang. So siapa yang buat keputusan terakhir? Alias siapa yang pegang power dan pegang kendali dalam keluarga? Kedua-duanya mesti lepas. Dua-duanya tidak ada yang kontrol, tidak ada yang pegang kendali. Sadar, uang itu milik Tuhan. Kita cuma pengelolanya. Sadari bahwa suami istri kamu tim bersama-sama loh. Kalau salah tanggung konsekuensinya bersama-sama. You are the team, gak ada tim lain. Jangan bawa anak-anak, anak belum tim. Izinkan kehendak Tuhan digenapi dengan suami masuk dalam peranannya sebagai kepala keluarga. So Efesus 5 ayat 25 sampai 31. Hai suami kasihlah istrimu, jangan jadi partner perangmu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepada jemaat. Suami serahkan hidupmu pada istrimu. Dan kuduskan istrimu. Sesudah kamu sucikan dia dengan memandikan dengan air dan firman. Tugas suami sebagai kepala keluarga dimulai dengan membagikan firman ke istrinya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat, tanpa keruh yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. So you are a team. Okay? So sebagai penutup, hari ini saya mau bikin acara spesial untuk anak-anak Treasureland. Di mana kalian merayakan Imlek atau tidak peduli. Tapi ini merayakan nilai keluarga Tuhan yang Yesus adalah dasarnya. Sebentar lagi saya minta orang-orang tua daripada anak-anak TL untuk maju ke depan. Di mana kalian akan berlatih untuk supaya kalian praktek belajar firman. Seperti Howard Dayton
Saya lagi nyari bukunya, nanti saya keluar dengan buku ini. Howard Dayton ngomong seperti ini. Perkawinan yang hidup, vibrant, karena sukses menangani keuangan. As you begin to learn what the God of the universe has to say about having a great marriage and successfully handling money, and then put those principles to work in your life, you will be transformed. Ternyata transformasi bukan cuma SS aja. Tetapi Anda suami istri mulai belajar bagaimana Allah semesta langit ini harus berbicara tentang bagaimana perkawinanmu bisa luar biasa dan sukses dalam menangani uang. Setelah itu hidupnya dengan sehari-hari dalam perkawinanmu pakai prinsip ini. Baru Anda sendiri ditransformasi, suami Anda ditransformasi, istri transformasi, keluarga ini ditransformasi. And God is in the life transforming business and nobody does it better than God. Ada amen? So it's important, Howard Dayton berkata, it's important for husband and wife to agree on financial decision. Jadi kalau mau bahagia, isunya agree bagaimana mengelola uang. Because they both will experience the consequence. Jadi gak bisa pakai blaming. Dan saya suka ini, istri-istri baca ini ya. View request by your husband. Pandang permohonan-permohonan dari suamimu as an opportunity to serve him. Bagaimana istri bisa melayani suami? Begitu dia banyak pertanyaan, kamu sih ketawa. Nah ini dia nih, untuk aku bisa melayani suamiku. Bukan, aku dipertanyakan lagi. Bukan untuk tengkar, tapi to serve. Oke, yang terakhir. Howard Dayton ngomong ini, the money you have come, the money you have came from God's trees. Uang lembaran kertas yang kamu punya itu datang dari pohon-pohon yang Tuhan ciptakan. Yes or no? Oleh sebab itu kalian mesti menghormati stewardship. Kepengurusan harta Tuhan di tangan kita. Fear, kalau kamu takut, aku Tuhan ada uang gak ya? Aku cukup gak ya menghidupi keluarga aku ya? Takut menghasilkan kepengurusan yang buruk sekali. Kenapa? Sadari kita adalah pengurus harta kekayaan milik Tuhan di bumi, bukan pemiliknya. Mazmur 24 ayat 1-5. And James Dobson berkata seperti ini. Never permit, jangan pernah izinkan. Mikir kemungkinan mau diceraikan untuk masuk perceraian ke dalam pikiranmu itu jangan sebagai pertimbangan. Bahkan dalam saat-saat di mana kamu sedang di tengah-tengah konflik yang besar sekali, perceraian bukan solusinya. And this one from Dave Willis, I really like it. In marriage, dalam pernikahan, ketidaksepakatan tidak dapat dihindari. Disagreement are inevitable, but disrespect is optional. Tidak menghormati adalah pilihan. Anda mau tahu kenapa Anda bercerai? Karena tidak menghormati lagi. Amin. So saya mau mengundang orang tua bisa maju ke depan dari yang anak-anaknya ada di Treasure Land. Hari ini kamu akan kasih angpau yang berupa kata-kata hidup dan kata-kata kekal bagi anak-anaknya. So saya undang orang tua maju ke depan. And Anda sudah ada angpaunya, saya percaya. Sudah ada angpaunya kan? Karena saya yang sediain amplopnya. Saya sediain doanya. Dan Anda tinggal tambahin ekstra cashnya sesuai kerelaan hati Anda. Mari maju ke depan. Kita sambut anak-anak TL bisa masuk. Silakan bicara kepada anak-anak Anda bahwa hari ini adalah hari keluarga di mana kita merayakan hari libur Imlek. Dan papa mama mau berkati kamu bukan hanya uang tapi dengan berkat dari surga, pesan Tuhan pribadi. Amin. Bisa semuanya sudah berkumpul? Udah mulai ya. Mulai bapaknya yang membacakan. Jadi gak bisa bapaknya jari dari punggung. Mesti di depan muka anaknya. Anaknya ngeliat wajah papa mamanya. Ya mulai 1, 2, 3. Mulai berdoa. Doakan. Kalau anaknya 2 mesti ada 2 angpau. Oke sekarang orang tuanya bisa memberikan doa itu ke dalam amplop angpau. Dan kalau kalian mau memberikan kado berupa
keuangan atau apa, itu kerelaan kalian. Itu kerelaan kalian. Kedangkan tangannya semua. Itu jalannya jauh sekali di atas itu. Oke, kedangkan tangannya semuanya kepada orang-orang tua ini. Berkati mereka, berkati. Bapa Surgawi, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berterima kasih apapun caranya. Kau punya cara untuk orang tua berkati anak. Dan kau mengajar orang tua ini. Suatu hari anakku akan dewasa. Masuk usia pernikahan. Mereka tahu. Mereka tidak akan kekurangan apapun. Mereka tidak akan hutang piutang. Karena mereka hormati sistem kerajaan Allah. Semasa kuliah pun sudah menuai apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka tidak pernah satu hari kering. Dan kredit card pun bukan pelarian mereka. Yesus adalah tempat mereka datang untuk meminta. Untuk penyediaan mereka. Lord Jesus, ini keluarga yang kau pilih hari ini. Opa, oma, kakek, nenek, emak, engkong, orang tua yang kau pilih hadir pagi hari ini. Ini adalah orang tua yang tahu mereka sedang menanam benih untuk generasi masa depan gereja generasi apostolik. Seluruh cucu-cucunya dan anak ini tidak tahu miskin itu apa. Mereka hidup dengan rasa cukup dan hati mereka puas karena ada rasa cukup. Bukan rasa serakah, bukan rasa greedy, tamak, tapi cukup. Ini adalah anak-anak generasi yang bisa berkata, aku cukup Tuhan, terima kasih. Aku tidak pernah lihat satu hari kekurangan karena Engkau gembala kita yang baik. Takkan berkekurangan kami. Itu adalah kata-kata pengakuan iman dari anak-anak yang hadir pagi hari ini. Maupun di rumah, maupun di tempat di mana mereka berada. Tetap bisa dilakukan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa minta syukur. Amin. God bless you. Terima kasih.